anak-anak kelas 10 ya, berjumpa lagi dengan Bapak ya di mata pelajaran kimia. Untuk pertemuan sebelumnya itu kita sudah membahas tentang hakikat ilmu kimia dan peranan ilmu kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan juga Bapak juga sudah memberikan kalian tugas dan cukup bagus ya semuanya. Kalian semua sudah mengerjakan tugas dengan baik. Jadi seperti yang Bapak harapkan. Untuk masalah nilainya, jadi diperhatikan betul untuk instruksi-instruksi yang diberikan. Ya. Jadi nanti kalian akan belajar juga bagaimana untuk menentukan instruksi yang tepat atau apa yang kalian kerjakan nanti. Ya. Jadi di sanalah nanti maksudnya kalian akan bagaimana menjawab soal atau mungkin apa yang perlu kalian jawab atau mungkin apa yang tidak perlu kalian cantumkan atau sebagainya ya. Oke. Jadi tetap semangat dan semoga kalian dalam keadaan sehat ya selalu dan semoga kita dapat bertatap muka ya di pertemuan selanjutnya. Oke. Untuk pertemuan kali ini untuk yang kimia ya lanjut dari materi bab pertama tentang ruang lingkup kimia. Jadi ini pembahasan yang terakhir yaitu tentang alat dan bahan dari laboratorium beserta simbol-simbolnya. Jadi ini untuk kenalan aja. Ini Bapak lewat PPT ya. Oke ya. Di sini nanti mengenal alat dan bahan ya yang ada di laboratorium. Ya, mungkin kalian tidak asing dengan beberapa alat-alat yang ada. Nah, jadi alat-alat ini juga ada yang tersedia di laboratorium yang kita miliki, ada mungkin yang belum tersedia yang kita miliki ya. Jadi ini nanti juga Bapak akan jelaskan untuk fungsinya dan cara kerjanya apa ya dari beberapa alat dan bahan yang cukup sering digunakan ya untuk laboratorium di SMA. Ini ada gelas kimia, jadi untuk mereaksikan zat ya zat-zat yang berupa campuran larutan. Jadi memang untuk kadar volume yang cukup banyak ya, jadi sampai 1 liter. Biasanya untuk pencampuran untuk percobaan itu volumenya biasanya tidak terlalu banyak ya, bahkan tidak sampai 1 liter seperti ini. Jadi ini memang gelas kimia ini untuk yang ukuran campurannya itu yang cukup banyak. Kemudian ada labu Erlenmeyer, ini juga sebenarnya fungsinya sama. Ya, tapi ini paling sering biasanya digunakan untuk proses titrasi asam basa. Jadi pada proses titrasi asam basa ini mencampur ya antara asam dan basa, nanti akan kalian kenal alat untuk melakukan titrasinya itu seperti apa. Ada berbagai ukuran ya di sini bentuknya itu. Jadi untuk penggunaannya itu kalian memegang bagian atasnya ya, di bagian pucuknya itu kalian bisa putar di sana untuk mencampurnya ya. Beda dengan gelas kimia kan kalian tidak memegangnya seperti ini. Ya, tetapi kalau yang labu Erlenmeyer bisa kalian aduk-aduk gitu. Sedangkan kalau untuk di gelas kimia kalau kalian mau mengaduk itu harus menggunakan pengaduk gitu ya. Ada pengaduknya, kalau ini kalian cukup mengaduknya seperti itu. Dan ada berbagai ukuran di sini ya, untuk ada yang kecil ya 150 ya sesuai dengan tulisannya di sini. Ada 250 ya, ada yang sampai 500 ml bahkan sampai ada yang 1 liter ya. Jadi ini tergantung penggunaan. Jadi perbedaannya ya bisa kalian langsung kocok ya dengan memegang bagian atasnya. Kecuali mungkin kalau memang bahan-bahannya itu bersifat memang panas ya, jadi perlu menggunakan sarung tangan. Nah di sini ada silinder ukur ya. Jadi untuk mengukur volume larutan ada beberapa takarannya di sini yang kalian bisa ukur. Ini sampai dengan 100 ml ya. Jadi ada berbagai ukuran, tidak hanya 100 ml aja.
Ada yang sampai 1 liter bahkan ya, mungkin tabungnya bentuknya akan lebih besar ya, lebih lebar dan lebih tinggi ya. Jadi pengukuran di sini biasanya silinder ini ya, silinder ukur ini memang untuk wadah sampel-sampel yang sudah kalian gunakan untuk melakukan reaksi-reaksi kimia ya, atau hasil produknya yang sudah jadi ya, bisa ditaruh di sini. Kadang-kadang untuk alat-alat di kimia ini memang fungsinya itu bisa multifungsi ya, tetapi supaya fungsinya teratur dan juga nanti tidak saling bercampur antara zat satu dengan zat lainnya, jadi memang penggunaannya harus konsisten, antara zat yang ini harus cocok dengan zat ini aja ya, tidak saling dicampur adukan dalam penggunaannya. Kemudian di sini ada labu spiritus ya, sebagai alat pemanas untuk larutannya. Bahan kimia dengan bahan bakar spiritus ya. Jadi penggunaannya kalian tinggal menyalakan sumbunya saja yang ada di sana. Ya, yang di sini. Dan nyalakan dengan korek ya. Bakar, nanti di sini kan ini kayak seperti obor ya. Jadi kalian tinggal nyalakan, jadi ini pengganti dari minyak ya, menggunakan bahan bakar spiritus. Nah, jadi bahan bakar spiritus ini nanti akan ada kombinasinya ya. Di sini ada kaki 3 dan juga ada alas untuk larutan yang akan dipanaskan. Nah, ini dia kaki 3 ya. Jadi dengan ada alasnya di sini. Alasnya itu untuk sebagai wadah ya. Wadahnya nanti di sini. Wadahnya nanti kalian letakkan di atas di sini tuh bisa gelas kimia yang tadi ataupun labu Erlenmeyer ketika nanti kalian mau memanaskan larutan itu dengan menggunakan bahan bakar spiritus yang tadi. Kalau mau menggunakan korek api atau misalnya dengan obor seperti itu bisa saja sih, cuman takutnya nanti dalam suatu reaksi pemanasan namanya di kimia ya, jadi akan ada reaksi-reaksi tertentu yang bisa terjadi kalau memang sesuatu zat itu dipanaskan dengan menggunakan bahan bakarnya itu minyak, bensin, ataupun spiritus ini. Jadi mungkin ada ciri khususnya di sana. Ya. Makanya di laboratorium kimia tidak menggunakan bensin, atau juga mungkin sebagai pencegahan ya, kalau memang menggunakan bensin atau minyak itu untuk terjadi bahan-bahan yang bersifat mudah terbakar, itu supaya mencegah jadinya hal-hal yang tidak diinginkan berupa kebakaran-kebakaran yang tak terduga ya. Ini dia untuk kaki 3. Nah, di sini ada lumpang dan alu ya. Lumpangnya ini dan ini alunya ya. Jadi untuk menghaluskan dengan cara menggerus zat padat atau butiran supaya dia jadi lebih halus. Tetapi hati-hati dalam penggunaannya ya. Penggunaannya ini karena bahannya ini umumnya terbuat dari kaca ya, terbuat dari kaca, jadi penggunaannya hati-hati. Nah, untuk penggunaan bahan gerus ini kalian dengan cara dia ditekan ya, bukan ditumbuk ya, tetapi kalian tempelkan dulu bahan ini ya, butirannya atau serbuknya itu dengan alunya itu kalian tekan seperti ini ya, tekan dia seperti ini, bukan kalian seperti menumbuk seperti itu, enggak ya, jadi memang ditekan seperti ini supaya dia tidak pecah ya. Nah, kemudian di sini ada neraca Ohaus ya untuk menimbang zat padat. Nah, jadi untuk penimbangannya di sini ya, kalian bisa melihatnya ya, di sini kalian nanti menaruh beratnya, zatnya ya, apa. Untuk pemberatnya di sini itu ada 3 ukuran, ada yang 10 gram, ya, yang ada yang kelipatan 1 gram, 10 gram, dan ada 100 gram. Jadi nanti ini akan diukur ya, kalau dia sudah setara, itu akan menunjukkan berat dari zat yang akan kalian timbang di sini. Ya. Nanti akan ada di sini garis ya, untuk titiknya. Itu yang nanti akan kalian lihat di sana, di neraca Ohaus.
Ini masih yang menggunakan manual ya, tapi ada yang lebih bagus lagi untuk neraca house-nya dalam bentuk digital. Contohnya seperti ini. Kalau seperti ini itu kalian tinggal meletakkannya saja, tetapi harus ada alasnya ya, alas yang digunakan untuk menaruh wadah di sana. Itu nanti akan terhitung secara digital ya beratnya nanti. Ini ada angka yang di bawah. Jadi angka-angka yang di sini ini langsung menunjukkan beratnya dalam satuan gram ataupun bisa dalam miligram ya. Jadi lebih akurat ini karena dia memang digital ya, langsung kelihatan. Jadi penggunaannya hati-hati, taruh dulu wadahnya, kemudian baru taruh larutannya apa, maksudnya serbuknya atau memang butirannya yang akan kalian timbang. Biasanya sih yang ditimbang di sini adalah zat-zat padat yang berupa butiran atau serbuk ya, untuk kalian reaksikan nanti dengan zat yang lain atau mungkin reaksikannya di gelas kimia atau mungkin di labu yang ya. Nah di sini dia gelas arloji ya. Jadi wadah yang Bapak maksud tadi itu adalah untuk zat padat yang akan ditimbang di neraca Auhaus. Jadi memang wadah yang di sini memang bersifat khusus untuk sebagai suatu takaran yang sudah diukur beratnya ya, yang ada di neraca Auhaus, dan juga dia bersifat kaca dan bening di sini supaya nanti tidak ada zat-zat yang di luar dari yang kita timbang itu bisa kita lihat. Oh nanti kalau memang beratnya itu tidak sesuai dari teori atau gimana, mungkin bisa kelihatan oh ada benda ini kayaknya di dalam, makanya masanya itu bisa berbeda ya. Nah ini ada penjepit tabung reaksi ya, jadi fungsinya untuk ya menjepit ya seperti namanya, supaya nanti kalian bisa mengangkat, misalnya kalau mengangkat tabung reaksi kalian bakar langsung di spiritus ya itu, nanti larutannya panas, jadi kan kita tidak bagus ya untuk memegang secara langsung, jadi gunakan saja penjepit tabung reaksi, atau mungkin dapat menghindarkan dari kontak langsung pada tangan ini supaya nanti ada zat-zat tertentu yang mungkin zatnya itu bersifat iritasi ya, supaya tidak kena tangan kalian. Ya walaupun kalian menggunakan sarung tangan ya, tapi tetap saya namanya cairan kan bisa tembus ya ke dalam sarung tangan itu, jadi untuk pencegahannya secara lebih jauh lagi supaya tidak terlalu kena ya, jadi gunakan penjepit tabung reaksi. Nah ini ada corong gelas, jadi ya di sini corong gelas untuk menuangkan benda-benda cairan ya, bisa juga digunakan untuk penyaringan, mungkin ada Alabo Erlenmeyer ya untuk memasukkan larutannya ke sana, itu bisa menggunakan ini ya. Atau mungkin kalau kalian mau menyaring larutannya itu ya dengan tisu atau mungkin dengan kertas tertentu ya, kalian mau saring di sana, itu tinggal taruhkan Alabo Erlenmeyer di atasnya ya, di bawahnya nanti di atasnya itu ada corong, itu kemudian taruhkan tisu dan tuangkan larutannya ya untuk sebagai penyaringan. Atau mungkin kalian ingin menyaring ya, ketika kalian mereaksikan zat padat dengan cairan tadi, kalian tidak mau ada zat padat sisanya ya atau endapan itu yang ada di dalam campurannya itu untuk dimasukkan ke dalam labu airnya. Mungkin kalian maunya airnya saja atau cairannya saja, tidak perlu endapannya, jadi bisa digunakan ini. Nah ini ya untuk alat filtrasi asam basa yang Bapak maksud tadi. Ya. Untuk alat filtrasi di sini itu ada alatnya buret ya, jadi ada pemegangannya nanti sebenarnya ya. Ini bukan dia melayang seperti ini, tapi ada pemegangannya nanti ya seperti ini. Jadi ya berupa besi atau mana ya untuk pemegangannya. Ada buret, ada larutan basa, kemudian di dalam gelas air itu ada larutan asam ya. Jadi ini hanya contoh saja ya. Bisa di sini asamnya boleh, di sini juga basanya. Jadi memang untuk asam basa ini proses filtrasi.
Nah, jadi setiap melakukan filtrasi nanti di sini, larutan apapun yang kalian akan tuang di sini, masam ataupun basah, wajib ditambahkan indikator, ya ada phenolphthalein namanya. Ya. Di sini klaim ini untuk mengatur ya, jadi cara kerjanya dari ini, buret ini, ya, dengan menetesinya setetes demi setetes supaya nanti proses dari filtrasi ini dapat terlihat ya. Setetes itu ada apakah sudah terjadi reaksi atau belum yang diinginkan atau tidak. Ya. Jadi tuangnya seperti kayak keran, kalian puter ya seperti itu. Tapi aturnya pelan-pelan puternya ya, supaya keluarnya itu setetes demi setetes. Walaupun memang agak lama, tapi memang seperti itu prosedur kerjanya. Oke ya, tadi untuk alat-alat ya, beberapa alat yang ada, mungkin masih ada alat-alat yang lainnya ya, yang dapat digunakan ya atau dapat dijelaskan, tetapi ini yang Bapak cantumkan aja mungkin yang sering digunakan di sekolah-sekolah. Nah, di sini ada bahan ya, atau mungkin beberapa bahan. Ya. Ada beberapa bahan yang sebenarnya banyak bahan-bahan itu, cuma Bapak cantumkan ini cantumkan beberapa aja. Jadi nanti ini bergantung dari larutan, entah itu padatan ataupun cairan yang bisa kalian dapat. Kadang-kadang untuk mendapatkan bahan-bahan ini perlu biaya yang cukup mahal juga ya, untuk membelinya di tempat tertentu. Di sini ada contoh larutan NaOH 1M. Ya, jadi 1M itu menandakan suatu konsentrasi ya, atau kadar molaritasnya. Nanti kalian akan mengenal istilah konsentrasi atau molar itu seperti apa ya di kelas 10 memang dia ada, tapi di materi akhir semester 2 ya, itu molaritas itu seperti apa. Dan kemudian ini ada HCl ya, larutan asam klorida, konsentrasinya 1 molar ya. Jadi ada petunjuknya di sini ya. Ada 100 mili, berarti ini dia dalam bentuk cairan. Ya, ini juga dalam bentuk cairan. Bisa juga mungkin ada yang dalam bentuk padatan ya dan sebagainya. Ya. Jadi ini memang perlu untuk diketahui apakah nanti dalam bentuk cairan atau padatan. Kemudian ada H2SO4 96% ya, 500 ml, berarti ini maksudnya adalah 96% itu asam sulfat dan sisanya berarti memiliki kandungan air ya sebagai pengencernya. Untuk mengantisipasi kepekatan dari suatu asam ini yang dapat mempengaruhi isi wadahnya, wadahnya isi. Jadi ini bisa dikatakan hidrogen sulfat atau asam sulfat. Ya, jadi ini beberapa contoh saja untuk dari larutan. Tapi kalau memang kalian perlu membelinya misalnya ya, kalau memang mau coba di sana. Jadi memang nama-nama yang di sini itu yang disebutkan adalah asam sulfatnya ini, bukan nama-nama pasaran ya, tapi bukan nama kimianya atau rumus kimianya seperti ini yang kalian sebutkan ya. Jadi yang disebutkan adalah asam sulfat. Oke, selain alat dan bahan di sini akan mengenal simbol ya. Biasanya sih dalam bahan-bahan yang atau reaksi-reaksi yang kalian lakukan ketika mencampur bahan-bahan tertentu ya. Jadi mungkin tanda-tanda yang seperti ini atau simbol-simbol seperti ini kalian lihat di laboratorium ya. Jika memang tercantumkan di sini, ini supaya kalian tidak asing dengan hal ini. Jadi sesuai lambangnya ya, jadi nanti kalian perhatikan lambangnya, ini artinya apa, tindakan yang harus dihindari apa, contoh larutannya ini apa. Nah nanti untuk kalian ya, karena yang baru memasuki kimia kelas 10, untuk rumus-rumus kimia seperti ini untuk di pembelajaran Bapak ya, setiap ada nama kimia ya, misalnya H2SO4 ya, itu nanti jangan lupa misalnya asam sulfat, jadi jangan lupa untuk menyatukan H2SO4.
Jadi sertakan juga rumus kimia, jadi nama kimia dan rumus kimia. Nah, contohnya seperti ini. Ada metanol. Metanol ini metana alkohol, jadi ini nama kimianya, nanti rumus kimianya dia cantumkan dalam bentuk seperti ini. Ya. Ada benzena, itu rumus kimia seperti ini itu kayak gimana. Ya. Nah, jadi lama-lama di sini ya, ini sudah Bapak cantumkan, ini ada artinya apa, tindakannya apa, contohnya juga apa. Ya. Ini iritasi ya, iritan, jadi bisa menyebabkan gatal dan sebagainya. Ya, ini sudah ada di sini semua. Ini juga ada ini ya. Bahan kimia, ada yang bersifat pengoksidasi, ada tindakan dan contohnya dan sebagainya. Jadi kalau memang kalian melihat hal ini, kalian akan mengenalnya nanti ya di sini. Oke, ya. Dan untuk ini ya, itu singkat saja untuk ruang lingkup kimia karena memang bersifat teori jadi tidak terlalu banyak ya. Nah, tugasnya ini sebenarnya adalah tugas untuk materi di bab berikutnya ya, tentang struktur atom. Jadi struktur atom di sinilah yang memang cukup banyak ya. Jadi untuk tugas kali ini sesuai dengan instruksi tugasnya ya. Jadi sudah ada di sini, silahkan kalian baca baik-baik ya tugasnya. Nanti kalau memang ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan di grup ya. Yang di sini ya ada informasi selengkapnya tentang elektron. Elektron dicari informasi sebanyak-banyaknya tentang elektron, proton, dan neutron. Itu penemunya ya, penemunya siapa, proses penemuannya ya, bagaimana dia menemukan elektron ya, ada sejarahnya, tahunnya ya, mungkin ada menyebutkan alat dan sebagainya, itu cantumkan semua ya. Jadi informasi selengkap-lengkapnya bisa kalian, dan cantumkan penemunya ya. Jadi ini memang khusus untuk yang uh, kalau dapat kalian ngetik ya di sini, kalau memang tidak berkendala terhadap laptop misalnya ya, kalau memang kalian laptop kalian mungkin rusak ya, sedang rusak atau gimana, jadi itu ada punya di sini, itu ditulis tangan, tapi tambahkan biografinya ya. Biografi ini berupa informasi tentang penemunya itu ya. Ini kalau memang kalian tidak dapat mengetik ya, mengetik terus kirim ke GCR ya. Nah, jadi kalian nanti ketik di sini ya, kalau bisa convert dia ke PDF ya. Tugasnya ini nanti convert dia ke PDF. Tapi kalau memang terkendala dengan laptop, sekali lagi ya, tulis tangan dan tambahkan biografinya. Kalau penemunya kan kalian untuk menggambarnya kan enggak ya. Jadi cukup informasinya saja ya, informasi tertulis ya, yang bisa kalian lakukan. Tapi tambahkan biografi khusus untuk penemunya nanti. Kalau yang di sini, kalau kalian mau ketik, kalian mau tambahkan biografi dari penemunya, silahkan ya, boleh-boleh saja. Oke, jadi mungkin ini saja untuk pertemuan kali ini ya, cukup singkat dibandingkan yang sebelum-sebelumnya ya. Karena nanti untuk di materi sebelumnya baru ini cukup banyak ya yang bisa Bapak jelaskan nanti di materi struktur atom ya di bab kedua. Jadi supaya juga kalian tidak terlalu banyak tugas ya, nanti Bapak akan share ini videonya ke PCR ya seperti biasanya. Oke ya. Untuk ininya nanti penilaiannya ya, mungkin kalau memang ada ulangan nanti itu tunggu informasi dari kepala sekolahnya seperti apa ulangannya, apakah ulangannya melalui mengerjakan soal atau sebagainya untuk mendapatkan nilai. Jadi setiap bab itu atau subbab mungkin pasti ada penilaiannya. Jadi ini ya kurang lebih ya untuk kalian di pertemuan ini yang kimia. Nanti ya sekali lagi ya, jangan lupa untuk mengabsen
respon ya, sekali lagi respon seluruh siswa diharapkan pada saat pembelajaran respon ya, kan tetap terpantau nanti oleh semua guru siapa yang respon siapa yang tidak ya. Nah, kalian mungkin mengerjakan tugas tapi tetap respon ya, karena itu juga bagian dari penilaian sikap dan dimasukkan ke sana ya. Respon apa yang guru guru-guru berikan informasinya melalui grup ya, entah itu materi atau tugas. Kalau tidak mengerti silakan bertanya, kalau tidak mungkin kalau memang ada informasi yang diberikan silakan direspon ya, supaya kami tahu kalian aktif atau tidak gitu ya. Oke ya, jadi sampai di sini untuk pertemuan kali ini. Bapak tutup dengan cara masak. Oh, nanti. Oh. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat ya. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.